Ya guys, hari ini kita akan masuk pertemuan yang ke-11 hygiene industri tentang bahaya fisika yang ada di tempat kerja. Nah, mulai hari ini materinya itu akan masuk materi IPA murni atau IPA seutuhnya. Jadi yang bukan dari jurusan IPA bersiap-siap akan berpusing-pusing mendengarkan materi ini. Ya, bahaya fisika yang pertama kita akan bahas adalah kebisingan. Apa sih kebisingan itu? Kita cari tahu dulu ya. Nah, bising adalah bunyi yang ditimbulkan oleh gelombang suara dengan intensitas dan frekuensi yang tidak menentu. Nah, sedangkan kebisingan adalah suara yang tidak diinginkan yang disebabkan oleh kegiatan manusia atau aktivitas-aktivitas alam. Jadi ada yang bersumber dari makhluk hidup, ada yang bersumber dari benda mati atau alam. Nah, di dalam Permenaker Trans atau Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, mereka punya definisi sendiri nih tentang kebisingan. Dalam nomor Peraturan Menteri nomor 13 garis miring 10 tahun 2011 adalah semua suara yang tidak dikehendaki yang bersumber dari alat-alat proses produksi dan atau alat-alat kerja yang pada tingkat tertentu dapat menimbulkan gangguan pendengaran. Nah, sedangkan di sini ada menurut Workplace Health and Safety atau WHS pada tahun 93, kebisingan mereka artikan sebagai bunyi atau suara yang tidak dikehendaki, yang bersifat mengganggu pendengaran dan bahkan dapat menurunkan ambang dengar seseorang yang terpapar. Jadi persamaan dari definisi mereka itu adalah mengganggu pendengaran. Berarti definisi dari kebisingan adalah sesuatu yang mengganggu pendengaran kita bahkan merusaknya. Ya, jadi dalam sebuah perusahaan itu ada beberapa sumber kebisingan baik dari luar maupun dari dalam perusahaan tersebut sendiri. Nah, contoh sini ada 4 jenis kebisingan ya. Yang pertama itu ada kebisingan kontinu, yaitu dengan spektrum frekuensi yang luas. Contohnya itu suara diesel mesin ya, kipas angin yang bisa berputar atau bersuara sepanjang hari atau beberapa jam dalam satu hari. Nah, kebisingan kontinu dengan spektrum yang sempit, jadi ini agak terputus sedikit ya, seperti katup gas dan gergaji sirkuler atau gergaji yang mesin biasa dipakai untuk memotong di tempat ini ya, perusahaan kayu biasanya. Lalu yang ketiga itu ada kebisingan terputus-putus atau intermittent, yaitu lalu lintas dan pesawat tinggal landas, itu suaranya bising biasanya ya. Nah, lalu ada kebisingan impulsif seperti ledakan bom atau suara senapan, jadi suara-suara yang mengagetkan ya, tidak sepanjang waktu tapi sekali-kali. Lalu ada kebisingan impulsif berulang, mesin tempak misalnya, biasa kalau di perusahaan-perusahaan besi ya, tempat untuk membuat panci, membuat golok dan lain-lain yang berbahan besi ya. Nah, kebisingan memiliki nilai ambang batas yang disebut intensitas kebisingan, di mana manusia masih sanggup menerima tanpa menunjukkan gejala sakit akibat bising, atau seseorang tidak menunjukkan kelainan pada pemaparan atau pajanan kebisingan tersebut dalam waktu 8 jam per hari atau 40 jam per minggu. Ini standar pekerja ya. Jadi orang bekerja itu 8 jam sehari. Makanya biasanya kalau orang masuk jam 8, pulangnya jam 4 sore. Karena itu sudah standar dari tiap negara ya, bahkan di seluruh dunia. Nah, kebisingan yang melampaui NAB atau nilai ambang batas waktu pemaparan ditetapkan sebagai berikutnya, beberapa contohnya ya. Nah, kita lihat di dalam tabel yang pertama itu 8 jam per hari sebesar 85 desibel atau dBA ya. Nah, ini yang standar yang biasa kita sehari-hari dengarkan, misalnya di dalam kantor, di dalam ruang kelas, di tempat umum dan lain-lain, tapi yang bukan suara mesin, tapi suara orang berbicara pada umumnya. Nah, ya. Nah, kalau kita lihat dalam tabel, semakin tinggi nilai desibel atau dBA-nya, maka semakin sebentar kita boleh mendengarkannya. Karena apa? Semakin tinggi suara desibel atau kebisingan itu akan semakin mempengaruhi pendengaran kita, bahkan bisa membuat telinga kita pecah gendang telinganya ya. Nah, jadi buat kamu nih yang biasa nih menggunakan earphone, headset atau apapun sejenisnya alat pendengaran ya, yang biasa lagi tren di zaman ini, jangan gunakan berlebihan ya. Biasanya terstandar alat-alat pendengaran tersebut itu di setting oleh pabrik itu antara 80 desibel hingga 105 desibel ya. Jadi kita dalam tabel
Jika dalam 85 desibel, kita boleh maksimal menggunakan 8 jam sehari. Nah, tapi nih, biasanya anak-anak menggunakan settingan atau menggunakan volume yang melebihi ambang batas atau melebihi settingan yang ada di pabrik ya. Jadi kira-kira ya rata-rata sekitar 100 desibel hingga 105 desibel. Nah, kita lihat di tabel bahwa 100 desibel itu maksimal penggunaan 15 menit dan 103 atau mendekati 105 itu sekitar 7,5 menit. Nah, jadi buat kamu yang biasa menggunakan sejenis alat pendengaran seperti headset, earphone atau apapun itu, jangan gunakan lebih dari 15 menit ya. Setiap kali kamu gunakan 15 menit istirahat, 15 menit istirahat ya. Jangan terus-menerus nih, apalagi buat yang biasa bermain game online nih. Nempel terus telinganya sampai panas ya. Jadi nggak peduli, pokoknya sampai habis baterai baru berhenti. Bahkan biasanya baterai sudah habis, tetap main game sambil dicolokkan ke listrik, sangat berbahaya sekali ya. Makanya efek sampingnya dari bermain game berlebihan menggunakan headset, kalau dipanggil susah sekali ya, bahkan tidak mendengarkan atau mungkin sudah mendekati tuli. Nah, kita lihat lagi nih ke tabel nih. Kalau di sebelah kanan kita lihat ya, itu sudah detik hitungannya, sudah bukan menit-menit atau jam lagi. Nah, ini biasanya itu terjadi akibat suara-suara mesin-mesin, misal mesin pesawat jet, kereta api, atau alat-alat yang menggunakan mesin yang sangat besar dayanya ya. Nah, apalagi yang sampai 140 desibel. Lihatnya apa yang tadi itu ya. Tidak boleh sama sekali. Ini contohnya apa? Itu adalah suara mesin pesawat jet dari dekat. Jadi kamu nggak boleh main-main ke bandara dekat-dekat sama pesawat jet, tiba-tiba pesawat jetnya hidup, terus dia tiba-tiba lewat, itu bisa memecahkan gendang telinga kamu ya. Makanya tidak boleh sama sekali. Makanya kalau orang menggunakan atau orang pilot misalnya ya, pilot pesawat-pesawat yang cepat itu, mereka menggunakan alat penutup telinga, jadi nggak sembarangan ya. Ya, jadi dalam menghadapi kebisingan ini itu ada beberapa cara laksana untuk mensurvei kebisingan. Nah, kita masuk yang pertama ya. Yang pertama itu survei awal sumber bising. Nah, sumber awal sumber bising ini tidak dimaksudkan untuk mengetahui derajat atau lamanya pajanan bising secara mendalam, tapi hanya untuk menentukan terjadinya pajanan bising yang membahayakan di suatu lokasi tempat kerja. Nah, jadi dengan demikian, survei awal sumber bising perlu dilaksanakan pada lokasi kerja yang diindikasi terpajan bising yang membahayakan. Misalnya nih ya, seperti di lokasi kerja yang pekerjanya mendapat kesukaran komunikasi atau susah untuk saling memanggil atau saling berbicara gitu ya, dengan suara yang normal, atau jika terdapat beberapa pekerja yang menderita kurang pendengaran atau terjadi tinnitus beberapa jam setelah pajanan bising. Jadi setelah mereka menggunakan atau mengoperasikan alat-alat nih yang besar-besar nih, atau alat-alat yang menggunakan atau mengeluarkan suara, tiba-tiba setelah selesai menggunakannya mereka agak sulit mendengarkan. Ini langsung dicari tahu, disurvei ya, jadi tidak menggunakan alat. Lalu yang kedua itu survei bising definitif. Dari hasil survei awal tadi, sumber bising dapat ditentukan lokasi tempat kerja yang memerlukan perhatian khusus. Nah, ini sudah lebih ke arah sudah mendapatkan warning zone atau sudah ditandai ya, oh ini ternyata tempatnya bising. Jadi kita harus melakukan sesuatu nih dengan tempat ini ataupun dengan mesinnya maupun terhadap manusianya. Nah, selanjutnya perlu dilaksanakan survei bising definitif dengan tujuan. Ini ya beberapa tujuan dari survei definitif tadi. Yang pertama itu memperoleh informasi pasti mengenai besarnya derajat bising di masing-masing lokasi tempat kerja yang dapat membahayakan pekerja, sehingga diyakini para pekerjanya membutuhkan alat pelindung diri terhadap pajanan bising. Nah, ini kayak tadi ya. Jadi kita survei, oh ternyata operator ataupun pekerja yang ada di situ memerlukan pelindung diri berupa penutup telinga gitu ya. Yang kedua itu mengidentifikasi mesin atau peralatan yang menghasilkan derajat kebisingan tinggi, sehingga dari sini para pekerjanya membutuhkan pengukuran derajat kebisingan dengan instrumen noise dosimeter. Ini udah pakai alat ya, alat yang spesifik yang namanya dosimeter. Lalu mengidentifikasi para pekerja yang terpajan dengan kebisingan tinggi sehingga membutuhkan tes pendengaran. Ini sudah mengarah ke tes secara medis. Jadi kita mencari tahu ya pengaruhnya sebelum pegawai tersebut menggunakan atau mengoperasikan alatnya dan sesudahnya. Lalu merencanakan pedoman penilaian teknik atau penilaian administratif. Nah,
Jadi ini tekniknya diganti nih, mungkin bagaimana sih cara mengoperasikannya, mungkin dari jarak jauh, dari ruang terpisah gitu ya. Lalu pengendalian administratif, maksudnya administrasinya kita kendalikan dengan cara apa? Kita menggunakan pelaporan atau pengukuran atau audit berkala. Jadi kita mencari tahu ya, alat ini masih layak dipakai nggak sih, menghasilkan bisingnya bagaimana, tiap tahunnya atau tiap bulan, tiap jamnya bertambah, atau mungkin alat ini masih sanggup gitu ya, masih di bawah ambang batas atau sudah melebihi. Nah jadi kita cari tahu alat ini masih layak dipakai atau enggak, itu intinya. Lalu memastikan bahwa peraturan pelaksanaan kesehatan dan keselamatan kerja yang ditetapkan pemerintah telah dilaksanakan dengan baik. Jadi ini kita seperti menyidak gitu ya, mencari tahu apakah pekerja, pegawai, perusahaan, pemilik perusahaan, bahkan siapapun terlibat di dalamnya telah melaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, suplai kebisingan di tempat kerja harus dilakukan pada tempat kerja yang memiliki sumber kebisingan tinggi. Ya, jadi survei ini dilaksanakan melalui 3 tahap atau 3 proses gitu ya. Pengukuran kebisingan lokasi, atau lalu pengukuran di tempat kerja, dan lama pajanannya.